Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat pemilik 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, sesulit apapun hidup ini, sebesar apapun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita masih punya nikmat yang teramat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Subhanallah. Kenapa nikmat iman dan nikmat Islam disebut nikmat yang teramat besar? Karena nikmat iman, nikmat Islam adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga. Kalau tanpa iman, Masya Allah, tanpa Islam, apa artinya hidup ini? Harta berlimpah, rumah megah, hidup serba wah. Kalau mati tidak membawa iman dan Islam, nggak ada artinya. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin, seberat apapun, sulit apapun musibah yang dialami seorang mukmin, karena dia punya sense of belonging, punya iman, maka dia akan selamat hidupnya. Seberat apapun musibah yang Allah berikan, maka akan terasa kecil baginya. Kenapa? Karena punya nikmat iman dan punya Islam. Ikhwanul muslimin, para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan dan sandarkan kepada Allah. Semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada insan budiman, manusia tersayang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh kepada kita, suri tauladan yang begitu baik kepada kita, hingga kita menjadi seorang muslim sampai sekarang hari ini. Inilah kenikmatan punya Nabi yang luar biasa, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan sekalipun dosa kita banyak, dosa kita memenuhi alam raya, aras dan seisinya tidak sanggup mewadahi dosa-dosa kita, tapi kita masih punya rahmat, masih punya nikmat, syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang hadir semua, yang melihat acara ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para shaimin shaimat di mana saja Anda berada. Dalam Al-Quranul Karim, surat yang ke-104, yaitu surat Al-Asri, salah satu surat terpendek yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah
salah satunya menggunakan kalimat waktu. Ini artinya apa? Bahwa waktu dalam Islam ini sungguh penting. Orang yang disiplin waktu, orang yang menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, maka orang itu akan beruntung dalam hidupnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putarkan, Allah pergilirkan waktu itu kepada manusia. Semua makhluk hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu alat yang disebut dengan waktu. Ikhwan iman rahimakumullah. Yang kedua, saudara, ada saatnya waktu musibah. Ketika musibah datang, apapun namanya, maka ketika musibah datang itu tidak pilih-pilih. Siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kalau udah dapat musibah, semua kebagian, saudara. Allah menyediakan waktu musibah. Bagaimana solusi menghadapi musibah? Al-Quran sebagai kitab yang mulia, kitab yang agung, memberikan solusi kepada kita. Satu, ma wadda'aka rabbuka. Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Allah itu ada. Jangan mengatakan saya menghadapi musibah ini sendirian. Enggak sendirian. Allah ada. Allah hadir. Allah bantu kita. Yang kedua, wa ma qala. Ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma qala, Allah tidak benci kepada kita. Allah memberikan musibah ini, Allah tidak benci kepada kita, saudara. Dalam hadis, dalam kitab Mutarah Hadis riwayat Imam Dailami radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah pasti mencobanya. Jadi kalau orang belum dicoba, belum diuji oleh Allah, itu belum menandakan Allah cinta kepadanya. Jangan berkecil hati ketika Allah banyak mencoba. Ketika Allah mencoba seorang, Allah cinta kepada orang itu. Ketika Allah mencoba suatu bangsa, Allah sedang mencintai bangsa itu. Mau apa? Allah itu liyasma'a tadarru'ahu. Allah ingin mendengar keluh kesah orang itu. Allah ingin dengar hamba itu lebih dekat kepadanya. Yang ketiga, saudara, apa solusi menghadapi musibah itu? Yang ketiga, walal akhiratu khairul laka minal ulah. Kalau di dunia ini begitu banyak cobaan, begitu banyak kesulitan, jangan berkecil hati. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada akhirat lebih abadi, ada akhirat lebih indah, ada akhirat lebih menjanjikan, ada surga di sana asal kita jalani hidup ini dengan baik. Sabar menghadapi musibah, cari solusi yang terbaik, bersatu bersama-sama.